Baik, salam untuk kita semuanya. Uh, Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Uh, Pada kesempatan ini, perkenalkan, nama saya Ebenezer Taloim. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan tentang virus corona. Ada yang menjadi tugas dari mata kuliah biologi sel pada kampus ST Kipsoe sebagai tugas dari ujian akhir semester. Nah, kita semua tahu bahwa virus corona itu adalah virus yang munculnya sudah sekitar 2 tahun, dari tahun 2019. Ya, dan kita semua tahu bahwa virus itu sangat berbahaya. Yang namanya virus adalah virus itu tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, tapi bentuknya sangat kecil. Sehingga pada kesempatan ini saya mau coba bercerita tentang apa itu virus corona. Nah, virus corona itu pertama kali itu ditemukan atau di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember tahun 2019. Nah, nama lainnya adalah COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Nah, virus ini karena namanya virus tidak dapat dilihat dengan mata, maka virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar sampai ke semua negara atau dunia. Nah, termasuk Indonesia, termasuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk Kabupaten Timur Tengah Selatan, dan termasuk Kota Soe. Nah, padahal virus ini hanya ada dalam waktu beberapa bulan saja, tetapi dia menyebarnya sangat cepat. Nah, dampaknya membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memperlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Nah, kalau di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa kita sebut PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Nah, virus corona itu adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Nah, pada kasus yang banyak telah terjadi itu, virus corona ini menyebabkan infeksi pernapasan ringan, misalnya flu. Tetapi virus ini bisa menyebabkan infeksi pernapasan yang berat, seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Nah, orang mengatakan bahwa jika kita terkena virus corona, misalnya virus itu masih ada di bagian pernapasan kita, itu bisa dicegah. Tetapi kalau virus itu sudah melewati paru-paru, maka penyebabnya adalah kematian. Sebentar kita akan membahas tentang bagaimana angka kematian yang didapatkan dari virus corona ini. Nah, virus corona menular. Virus ini yang namanya virus itu dia menular melalui percikan dahak atau droplet dari saluran pernapasan. Contohnya, ketika kita berada di ruangan tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara atau pertukaran udara yang kurang baik, atau kita dapat melakukan kontak langsung dengan orang yang kena virus corona atau droplet. Nah, pada beberapa pekan ini atau beberapa tahun dari tahun 2019 hingga tahun 2021 telah banyak tingkatan-tingkatan atau jenis-jenis virus corona. Misalnya itu ada virus SARS, COVID-19 bagian yang kedua, atau virus corona atau virus ini yang termasuk dalam kelompok ini, yaitu penyebab SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome. Dan ada virus yang Middle East Respiratory Syndrome atau yang biasa disebut dengan MERS. Nah,
dari jenis virus corona ini, meski sama-sama disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu virus COVID-19 atau coronavirus disease, tetapi mereka memiliki perbedaan antara SARS dan MERS, yaitu dengan berdasarkan penyebaran dan keparuhannya gejala. Nah, kita masuk pada tingkat kematian akibat COVID-19. Yang menjadi pergumulan dunia adalah tingkat kematian COVID-19. Kematian yang tertinggi itu ada pada Italia, dan di Indonesia juga peringkat 2 di Asia. Nah, virus corona atau COVID-19 itu dia bisa menyerang siapa saja, mau anak-anak, orang tua, dewasa. Dia tidak kenal usia. Nah, menurut data yang dirilis gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pada negara Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif pada tanggal 3 Mei 2021 itu adalah 1.667.274 orang dengan jumlah kematian sebesar 45.796 orang. Kemudian tingkat kematian atau case fatality rate akibat COVID-19 adalah sekitar 2,7%. Bayangkan. Nah, jika dilihat dari presentasi angka kematian akibat COVID-19 berdasarkan golongan usia, maka yang terkena COVID-19 itu adalah usia 46 hingga 59 tahun dan memiliki presentasi angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan golongan usianya. Nah, sedangkan berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, 56,6% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki, dan 43,4% itu sisanya adalah perempuan. Jadi berdasarkan data tingkat kematian COVID-19 ini, yang menjadi korban COVID-19 itu kebanyakan laki-laki, itu di Indonesia. Nah, kemudian gejala dari virus corona atau COVID-19. Nah, berbicara tentang gejala, kalau gejala awal akibat infeksi COVID-19 itu adalah flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Nah, penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam yang tinggi, kemudian batuk berdahak dan bahkan berdarah, sesak napas, dan ada nyeri di dada. Nah, gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Jadi dalam tubuh kita ada suatu sistem yang namanya sistem imun atau sistem kekebalan tubuh. Nah, kemudian secara umum ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu yang pertama, demam atau suhu di atas 38 derajat Celcius, kemudian batuk kering, kemudian sesak napas. Nah, ada beberapa gejala lain juga yang bisa muncul pada infeksi virus corona, meskipun jarang ditemukan gejalanya, yaitu ada diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau hilangnya indera perasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau atau anosmia atau indera pencium, kemudian ada ruam di kulit, ada bercak-bercak di kulit. Nah, gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu.
Setelah penderita terpapar virus corona, maka sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini biasanya disebut dengan happy hypoxia. Nah, untuk memastikan apakah gejala tersebut merupakan gejala virus corona, perlu dilakukan beberapa cara ya atau langkah untuk mengetahui apakah orang terkena virus corona atau tidak, yaitu dengan melakukan rapid test atau PCR. Nah, untuk menemukan tempat melakukan rapid test atau PCR itu ada di puskesmas atau rumah sakit atau klinik-klinik. Nah, kemudian kapan kita harus ke dokter ketika kita terkena COVID-19? Nah, yang pertama, jika kita merasa kita terkena COVID-19 adalah jangan dulu kita pergi ke dokter, tetapi kita melakukan isolasi mandiri. Nah, isolasi mandiri itu apabila kita mengalami gejala infeksi virus corona seperti yang telah kita sebutkan tadi, maka jika dalam 2 minggu terakhir kita harus berada di daerah yang memiliki kasus COVID-19 atau kontak dengan penderita COVID-19. Nah, setelah itu hubungi dokter atau dihubungi tim gugus tugas COVID-19 untuk mendapatkan pengarahan lebih lanjut. Apabila Anda terkena COVID-19, nanti tim gugus tersebut akan memberikan arah. Anda harus melakukan karantina atau bagaimana. Nah, bila kita mungkin terpapar COVID-19 tetapi